Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari ceramah dari Imam Unyil yang bereaksi keras atas sentilan sedikit dari ceramah Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto. Jadi Bapak Prabowo Subianto dalam suatu kesempatan itu nyentil kalau merasa Indonesia gelap, kabur aja ke Yaman. Nah, sentilan Pak Prabowo ini menjadikan orang-orang Yaman yang tinggal di Indonesia itu gerah, tertekan. Pada akhirnya sosok Imam Unyil ini bereaksi keras, mencak-mencak, bahkan menuduh bahwa Bapak Prabowo Subianto ngomong semacam itu karena dibisiki oleh Jenderal Baliho. Nah, ini tuduhan Bapak Unyil atau Imam Unyil ini tanpa didasari dengan bukti, bahkan yang tidak malu, bahkan yang tidak ada malunya lagi, bahwa Imam Unyil ini mengklaim Wali Songo itu ya keturunan Yaman, dan kabib-kabib di Indonesia itu orang yang berjasa menyebarkan Islam di Indonesia. Ini orang memang tidak ada rasa malunya. Kalau istilah Jawa itu ya rai gedek. Sudah ditunjukkan bahwa Wali Songo itu bukan keturunan Balawi, dan yang menyebarkan Islam di Indonesia juga bukan para kabaib, tapi masih ngotot ngaku bahwa Wali Songo adalah kabaib, kemudian kabaib yang menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, sebelum saya panjang lebar mengomentari dan mengkritisi ceramah kemarahan dari Imam Unyil, alangkah baiknya kita simak dulu cuplikan ceramah dari Imam Unyil tersebut. Penonton, simak video yang akan tayang berikut ini. Saudara, jangan pilih pemimpin, saudara, orang yang tidak baik. Nanti kalau kita pilih pemimpin tidak baik, kita yang susah. Dia akan menyusahkan rakyat, dia akan menghancurkan bangsa dan negara. Nah, jadi artinya apa hadis ini, saudara? Hadis ini peringatan buat para pemimpin dari Nabi. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, cari menteri yang baik. Saudara, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, ini penting kita sampaikan. Jadi wakunu ma'as-shadiqin itu berlaku untuk semua umat Islam, mau laki mau perempuan, apapun profesinya. Mau pejabat, mau rakyat, mau ulama, mau santri, saudara. Termasuk presiden, menteri, gubernur, wajib ikuti perintah Allah. Wakunu ma'as-shadiqin. Oh, kalau punya teman, punya menteri nggak bagus, saudara, efeknya juga jelek. Saya bisa buktikan. Dulu ada menteri segala urusan. Dulu, kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, sudah. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara, minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Nah, itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Ya kemarin tahu tuh ngomong, yang bilang Indonesia buram itu siapa tuh? Indonesia netrang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur. Nah, kalau yang dulu maunya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Nah, saya lihat ini makanya saudara, pengaruh teman itu bahaya. Bapak Presiden kalau cari menteri yang bagus, penasehat yang bagus,
nanti Bapak Presiden juga bicaranya akan bagus, insya Allah. Tapi kalau Bapak Presiden ngobrolnya sama menteri segala urusan di rezim yang lalu, saudara, yang banyak ngebohong, yang keras, kasar, arogan, suka ngusir-ngusir orang, ya begini akibatnya, ketularan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan Presiden kita. Amin ya Rabbal. Kalau itu pernyataan jelek, gak bagus, jahat itu pernyataan, saudara. Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu ngomongnya sama, pergi keluar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu, dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam penjara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata menyerang polisi, bohong. Orang ini terlibat. Yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi-indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat, saudara. Entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara, dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang baik ke Yaman. Jadi saya lihat, ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih, berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu, saudara, dari Kanda Alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Atau dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, Imam Unyil mensak-mensak di situ ceramah menganjurkan kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar mencari pemimpin yang baik dengan mengutip satu potongan ayat Al-Qur'an, wa kunu ma'as-shodiqin. Saya setuju kalau Imam Unyil itu mengatakan carilah pemimpin yang baik dengan mengutip satu ayat tersebut, wa kunu ma'as-shodiqin, dan jadilah kalian bersama selalu membersamai orang-orang yang benar atau yang jujur. Jadi jangan kita membersamai dengan orang-orang yang tidak jujur. Seperti Imam Unyil ini kan tidak jujur. Sudah ditunjukkan bukti bahwa Imam Unyil dan orang-orang setimnya atau seklannya ini bukan keturunan Nabi. Sudah ditunjukkan bukti, sudah ditunjukkan datanya bahwa Imam Unyil dan Ba'alawi pada umumnya itu bukan keturunan Nabi. Arab saja bukan, haplog grupnya saja G, merupakan Yahudi Askenazi. Tapi ngotot, ngaku sebagai keturunan Nabi. Bahkan ngebet banget pengen diakui oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai keturunan Nabi. Semuanya ini tidak hanya Imam Unyil, seluruh kabib itu ngebet banget pengen diakui sebagai keturunan Nabi. Nah, orang-orang yang tidak jujur semacam ini ya
jangan digauli, jangan dijadikan pemimpin, karena akan merusak. Maka Imam Unyil itu menguliti dirinya sendiri dan menguliti klannya, karena tidak jujur. Dan mencari pemimpin itu ya harus yang baik. Jangan seperti Imam Unyil yang terjerat kasus mesum kemudian kabur ke negara Arab dan tinggal di sana beberapa tahun. Jadi Imam Unyil lagi-lagi ya mengkuliti dirinya sendiri. Kemudian Imam Unyil menuduh bahwa Pak Prabowo sampai mengatakan kalau Indonesia gelap, kabur aja ke Yaman, itu karena dibisiki oleh Jenderal Baliho. Ini istilah untuk Jenderal Dudung rupanya. Jadi Jenderal Dudung ini menurut Kabid Unyil ini orang yang terlibat dalam kasus KM 50. Orang yang sangat membenci kabib-kabib di Indonesia dan membenci Yaman katanya. Bahkan Imam Unyil juga menuduh bahwa Jenderal Baliho adalah orang yang terlibat melindungi atau mendanai atau paling tidak ya mendukung gerakan begal nasab. Yang begal nasab itu siapa sih, Rizik? Yang begal nasab itu kan klan Anda. Orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah tersoheh di dunia, tapi tidak bisa menunjukkan buktinya. Itu yang begal nasab itu klan Anda, termasuk kamu. Kamu yang begal nasab, tapi nuduh orang lain begal nasab. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman yang lain itu hanya mengingatkan, menunjukkan bukti bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Stop, jangan ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Masa iya sih? Mengaku keturunan Rasul tersoheh di dunia, menunjukkan bukti untuk alat verifikasi saja tidak mampu. Mau dites DNA, kabur, mengharamkan tes DNA. Hati soheh saja jelas. Hati soheh saja periwayatannya jelas, sanadnya jelas. Lah Ba'alawi ngaku cucu Rasul tersoheh di dunia. Tapi selama 500 tahun lebih ini sunyi dari sejarah. Baru muncul di abad 9, tiba-tiba ngaku sebagai keturunan Rasulullah tersoheh di dunia. Ini gimana? Keturunan Rasulullah tersoheh di dunia tapi sejarahnya nggak jelas, kan aneh. Jadi yang keras kepala itu Rizik Syihab dan juga orang-orang Ba'alawi pada umumnya. Apa sih pentingnya diakui sebagai keturunan Rasulullah kalau bukan untuk urusan dunia? Kalian semua itu ngebet loh pengen diakui sebagai keturunan Rasulullah. Pasti ada apa-apanya untuk mencari kekayaan, agar dipuja, agar dihormati. Itu saja tujuan Anda. Makanya ngebet, makanya tidak terima ketika nasab Anda dibatalkan. Ya tidak dibatalkan, memang nasab Anda itu bukan nasab yang menyambung ke Rasulullah. Cuma Ali Asakron saja sebagai arsitek yang kemudian meracik seakan-akan Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Itu saja. Kemudian Rizik Syihab mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah Habib, keturunan dari Yaman. Datanya dari mana Rizik? Kita lihat dari perilakunya saja berbeda. Untuk memverifikasi tanpa harus menunjukkan data, ini mudah. Wali Songo itu bisa merakyat, bisa membumi di Indonesia. Kemudian Wali Songo itu tidak membawa nama kebesarannya, tidak membawa nasabnya, tidak membawa embel-embel Habib. Sementara Habib Ba'alawi itu dari moyang-moyangnya itu kan gegeran, ngaku keturunan Rasulullah. Dari antara Ba'alawi dan Wali Songo itu bagai langit dan bumi. Gimana bisa disebut Wali Songo itu keturunan Ba'alawi? Beda jauh. Kalau keturunan Ba'alawi itu pasti ngaku-ngaku turunan Nabi, membesar-besarkan namanya sebagai nama yang
darahnya tersambung ke Rasulullah. Sementara Wali Songo tidak. Jadi beda jauh antara Wali Songo dan Balawi. Jangan disambung-sambungkan. Jangan nebeng popularitas, jangan nebeng jasanya Wali Songo. Itu kan akal-akalan orang-orang Anda saja. Ini enggak Habib Lutfi, enggak Rizik Syihab, itu sama saja. Menyambungkan bahwa Wali Songo itu merupakan keturunan Balawi. Itu ngawur, ngaco itu. Kemudian Rizik Syihab itu mengatakan bahwa yang berdakwah menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah Habib-Habib Balawi. Sudah saya bahas berkali-kali bahwa Balawi datang ke Indonesia itu untuk mencari makan. Di Yaman sana dulu terjadi konflik antara Qabilah Qu'aiti dan Al-Kafiri, sehingga rakyatnya banyak kelaparan, banyak kemiskinan merajalela, sehingga penduduknya itu mencari penghidupan baru. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Indonesia, ada yang ke India. Jadi orang datang berbondong-bondong untuk mencari hidup, untuk mencari ekonomi, kemudian diklaim sebagai orang yang berdakwah menyebarkan Islam. Itu kaconya orang-orang Balawi kan seperti ini. Kita bisa lihat sejarah dan sudah saya kupas dalam buku baru Sejarah Sumatera, bahwa Islam datang di Indonesia itu pertama kali di Sumatera, dan buktinya sampai saat ini bisa kita lihat ada makam yang panjangnya sekitar 7 meter. Nisannya sangat jelas bahwa itu nisan era sahabat. Jadi Islam masuk di Indonesia itu di awal-awal sahabat Utsman, itu Islam langsung masuk di Indonesia dari sumbernya, bukan dari Habib Balawi. Dan faktanya itu bisa kita saksikan sampai sekarang. Itu ada makam yang sampai saat ini bisa kita lihat. Kok kemudian Balawi ngaku-ngaku orang yang menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah Habib? Seharusnya orang Indonesia berterima kasih kepada Yaman. Berterima kasih dari mana? Harusnya orang Yaman yang berterima kasih kepada Indonesia. Mereka numpang di Indonesia, mereka diberi kedamaian di Indonesia, bukan malah sebaliknya ngomong bahwa Nusantara atau Jawa itu adalah Bintu Tarim. Itu kebalik. Yaman yang seharusnya berterima kasih kepada Indonesia. Saya yakin ceramah Bapak Prabowo yang sangat pendek, sangat padat, tapi begitu menampar orang-orang Balawi, sehingga sekelas Imam Unyil ini mencak-mencak, kemudian memprovokatori, bahkan siap perang katanya tadi kan. Imam Unyil itu siap melawan Presiden Prabowo kalau memang Prabowo tidak berhenti bersuara semacam itu. Maka Imam Unyil dan golongannya siap berperang. Jumlah kalian di Indonesia itu berapa sih? Berapa biji? Kalau kalian kok berani perang dengan presiden, logika Anda itu logika kerdil. Jumlah sekelintir tapi sok-sokan. Kalau diajak perang beneran, habis sudah orang-orang Balawi dikarungin semua, nanti dilempar ke Yaman. Jadi jangan sok-sokan. Imam Unyil ini omongannya selalu besar. Dulu mengatakan gerakan PWILS itu merupakan monyet-monyet. Suaranya juga gede, lantang. Giliran Yaman perang saja, tidak ada yang datang ke Yaman satupun untuk membela negaranya. Jadi besar mulut aja itu orang-orang Balawi itu. Omongannya gede, tapi nggak terus. Balawi itu sampai sekarang kan di Indonesia belum berwarga negara Indonesia. Makanya orangnya tidak NKRI, justru anti NKRI. Orang tinggalnya di Indonesia, makanya di Indonesia, kencingnya di Indonesia, beraknya di Indonesia, tapi masih memuja-muja Yaman. Logika Anda di mana sih, Rizik? Indonesia dijadikan tempat pembuangan sampah Anda, dijadikan tempat mencari rezeki Anda, tapi Anda membenci Indonesia. Justru Anda mengagung-agungkan zaman, sementara Yaman itu negara gersang, negara miskin.
Anda disuruh pulang kembali ke Yaman saja kan pasti nggak mau. Seluruh orang Balawi suruh hidup di Yaman nggak mau. Di sana nggak enak. Di sana gersang negaranya. Beda dengan Indonesia, negaranya subur makmur. Jadi itu ya reaksi keras dari Rizik Syihab. Dia merasa tertekan oleh ceramah Pak Prabowo Subianto. Sehingga harus mencak-mencak dan Jenderal Dudung itu yang dituduh. Nanti kalau Jenderal Dudung bereaksi beneran itu Rizik habis loh. Rizik habis. Jadi nuduh Jenderal Dudung tanpa bukti yang sangat kuat itu bisa diusut itu Rizik Syihab. Dikira Bapak Prabowo itu orang bodoh. Pak Prabowo juga mencermati polemik nasab yang sudah bergulir mulai dari tahun 2022. Ya, Pak Prabowo mencermati. Setelah Pak Prabowo mencermati, akhirnya Pak Prabowo nyentil sedikit saja. Cukup sentilan sedikit saja kan. Anda berteriak-teriak. Anda itu merasa paling benar, Zik. Orang organisasi Anda itu organisasi yang identik dengan kekerasan. Tapi Anda kan tidak mau dituduh bahwa organisasi Anda organisasi yang identik dengan kekerasan. Kemudian Anda justru menuduh ya organisasi PWLS merupakan organisasi PKI. PKI teriak PKI. Itu orang-orang Balawi. Dulu rakyat Indonesia diam sih. Sekarang rakyat Indonesia ya siap melawan Anda. Seberapa jumlahnya sih? Banyak orang Anda itu sedikit. Kalau seluruh orang Indonesia bereaksi keras menolak Anda, membuang Anda ke Yaman, habis sudah Rizik Syihab dan CS-nya. Dulu kalian semua orang-orang Balawi di Indonesia punya pengaruh yang hebat. Sekarang ada di titik nadir Anda. Ada dalam posisi kehinaan. Kenapa ya? Dari olah Anda sendiri. Dari olah klan-klan Anda sendiri. Sombong, pongah, merendahkan orang lain. Merasa klannya sebagai klan termulia di dunia. Itulah yang menjadikan Anda saat ini berada di titik nadir, berada dalam titik kehinaan. Karena kesombongan akan menentukan nasib seseorang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Klaim Rizik Syihab ini klaim yang tidak ada malu-malunya. Jadi Wali Songo diklaim sebagai Habib, kemudian Balawi lah yang menyebarkan Islam di Indonesia, itu klaim yang tidak ada malu-malunya. Memang orang Balawi itu spesialis orang yang rai gedek. Jadi kalau bahasa kerennya kan muka tembok. Sudah ditunjukkan, sudah disodorkan bukti bahwa Balawi itu bukan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia. Wali Songo juga bukan dari Balawi. Sudah disodorkan data dan fakta. Tapi tetap ngayal. Ya berarti rai tembok, muka tembok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.